Nah, hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Kemudian indikatornya adalah mencermati benda di sekitar yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menentukan garis dan besar sudut dari geometri. Artinya nanti kalian akan diberikan bangun-bangun datar, apakah itu persegi panjang, trapesium, kemudian layang-layang ataupun jejar-jejar dan sebagainya yang termasuk ke dalam bentuk geometri dan nantinya akan dikaitkan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Yang pertama ada panjang garis dan besar sudut bangun datar. Perhatikan contoh di samping. Kalau kita lihat di gambar itu ada segitiga ABC di mana garis BT itu adalah garis yang membagi dua. Ulangi, garis BT itu adalah garis yang membagi segitiga itu menjadi dua bagian. Kalau kita lihat di sana menjadi ada segitiga ABT dan segitiga TBC. Dari gambar dapat diketahui bahwa sudut ATB itu berada di segitiga ATB. Artinya sudut ATB adalah 180 dikurangi 30 ditambah 30 menjadi 120. Nah, pertanyaannya adalah dari mana 180? Itu dari jumlah semua sudut segitiga. Ingat, jumlah seluruh sudut dalam sebuah segitiga adalah 180, baik siku-siku, sama kaki maupun sama sisi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah dari mana 30 dan 30? Itu dari sudut A dan sudut B. Sehingga sudut ATB itu adalah 180 dikurangi dengan 30 dikurangi lagi dengan 30 menjadi 120. Lalu ada juga sudut BTC. Nah, kalau sudut BTC artinya terdapat di dalam segitiga BTC tentunya. Sehingga di sana kalau kita lihat sudut BTC itu adalah 180 dikurangi dengan sudut ATB yang sudah kita ketahui tadi. Sehingga jumlahnya menjadi 180 dikurangi 120 menjadi 60 derajat. Lalu ada juga sudut BCT. Di mana tuh letaknya sudut BCT? Ya tentu sama dengan sudut BTC tadi, artinya ada di dalam segitiga BTC. Sehingga di sana sudut BCT itu artinya 180 dikurangi dengan sudut BAT ditambah dengan sudut ABC. Nah, sudut BAT-nya adalah dari 30 derajat dari satu segitiga yang tadi ditambahkan dengan sudut ABC yang tadi kita jumlahkan dari 30 dengan 90 sehingga menjadi 180 dikurangi 30 ditambah dengan 90 artinya 60 derajat. Sekali lagi untuk segitiga, ulangi, untuk sudut BCT ini artinya 180 dikurangi dengan sudut BAT, ingat sudut BAT ditambah dengan sudut ABC. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah berapa sudut ABC-nya itu adalah sudut siku-siku. Itu 90 derajat sehingga di sana jumlah sudut BCT-nya adalah 180 dikurangi dengan 30 tambah 90 hasilnya adalah 60 derajat. Lalu bagaimana dengan sudut CBT? Sudut CBT ini tinggal kita kurangi saja, yaitu sudut ABC dengan sudut ABT. Kalau kalian lihat itu bisa ditarik garis ya. CBT artinya adalah sudut ABT dikurangi dengan sudut sudut ABC dikurangi dengan sudut ABT, artinya 90 dikurangi 30 derajat artinya 60. Nah, dengan demikian AT itu sama dengan BC ya, sama dengan CT dan BT sebagai garis berat. Maka AC garis miringnya itu adalah AT ditambah dengan BT. Maka berlaku sifat yang pertama, yaitu panjang garis berat segitiga siku-siku bersudut 30 derajat yang ditarik dari titik sudut siku-siku sama dengan panjang setengah hipotenusanya. Lalu sifat yang keduanya adalah panjang sisi terpendek segitiga siku-siku bersudut 30 derajat yang ditarik dari titik sudut siku-siku sama dengan panjang setengah hipotenusanya. Artinya kalau kalian cermati di sana bahwa garis hipotenusanya bisa menjadi setengah dari panjang garis beratnya.
Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Di sana ada sebuah jajar genjang A, B, C, D, di mana sudut B itu sama dengan 60, lalu diagonalnya panjang AC-nya adalah 12. Di sana ada BA itu sama dengan 2 kali CB. BA itu sama dengan 2 kali CB. Kalau kita lihat di sana ada tanda ya. Kalau misalnya untuk garis BC dan garis AD itu stripnya cuma satu, sedangkan untuk AB dan CD itu stripnya 2. Nah, kalau diuraikan menjadi seperti ini, artinya jajar genjang itu dibentuk dari dua buah segitiga siku-siku yang sama besar, di mana B-nya itu adalah 60, kemudian sudut C-nya itu adalah 90 derajat dan A-nya itu adalah 30 derajat. Nah, dari sana berlaku rumus Pythagoras, di mana BA-nya itu adalah, nah tadi kan sudah berlaku bahwa BA-nya itu adalah 2CB, sehingga kita ganti BA-nya dengan 2CB pangkat 2, sama dengan AC-nya kita ganti dengan 12 kuadrat dan CB-nya menjadi tetap. Sehingga di sana 2CB kuadrat menjadi 4, 4-nya dari 2 pangkat 2, kemudian CB kuadrat sama dengan 144 dari 12 pangkat 2 ditambah CB kuadrat. Nah, kenapa di sana menjadi 3CB kuadrat? Karena 4CB kuadrat dikurangi CB kuadrat hasilnya 3, artinya CB kuadrat di sebelah kanan itu pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan, sehingga hasilnya menjadi 3CB kuadrat sama dengan 144. Lalu, nah CB kuadrat itu adalah 144 dibagi 3, hasilnya adalah 48. Karena pangkat lawannya adalah akar, sehingga di sana CB adalah 4 akar 3. 4 akar 3 didapat dari akar 16 dikali dengan akar 3. Kemudian akar 16-nya ditarik akar menjadi 4 akar 3. Mudah-mudahan kalian semua paham untuk materi yang sekarang. Apabila ada yang tanyakan atau tidak mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga silahkan yang belum mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya masih ditunggu via YouTube, atau bisa boleh kalian ketika luring bisa memberikan catatan atau tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Yang terakhir adalah kuis. Silahkan kalian kerjakan kuis hari ini dan seperti biasa dikerjakan dalam kolom komentar. Kalau misalnya ada yang tanyakan, silahkan tanyakan kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.